ini di mute ya, di mute. Ya, yang belum di mute dulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah Jakarta cerah. Kita bisa berkumpul kembali di Zoom. Ini Zoom yang terakhir ya. Sekaligus ada materi nilai-nilai dasar dan menutup oleh Pak Kasih. Ya, Pak Kasih kita, Pak M. Nasrul, MSI. Alhamdulillah sudah bergabung juga di Zoom ini. PJJ Moderasi Angkatan 3 Kalimantan Barat. Perlu diketahui Pak, PJJ Moderasi ini diikuti oleh 29 orang Pak. Tadinya 30 tapi yang satu mengundurkan diri. Jadi tetap dipastikan 29 orang. Nah, mereka aktif semua. Ada 12 orang yang PNS dan sisanya PNS. Keaktifan mereka di LMS sangat tinggi Pak, karena ada perangkat kelas yang dari Jakarta nih, Pak Arif Budiman bisa memboyong anak buahnya ya, peserta-peserta lain untuk bisa semangat, bisa mengerjakan, bisa bersemangat sampai di KB terakhir. Memang agak sulit karena video pembelajaran atau video sampel untuk moderasi beragama ya bagi guru. Jadi peserta ini diikuti oleh guru-guru, 2 orang dari Jakarta, selebihnya dari Kalimantan Barat Pak. Ya. Jadi Jakarta cuma 2 orang, tapi tetap kita anggap ini crossing. Jadi tidak mutlak di Kalimantan Barat semua. Selanjutnya untuk video suara kita Ibu Irma, alhamdulillah juga sudah hadir walaupun dia sibuk. Tadi sempat bicara kalau nggak bisa hadir ya biar saya yang sampaikan. Tapi dia hadir juga karena ini penutupan. Ibu Derma sempat hadir, terima kasih juga Bu Derma ya mau hadir di sini juga. Selanjutnya tadi Bu Derma saya sudah sampaikan kepada peserta sebelum penutupan dimulai itu KB7 itu di hari Jumat ya Bu Derma ya, terakhir ya. Iya. Hari Jumat saya akan koreksi semua ya. Jadi saya harap itu sudah lengkap semua ya. Oke, siap Bu Derma. Ya. Terima kasih Bu Derma. Selanjutnya ya di mute ya Bu Novita. Ibu Novita mohon di mute karena hostnya belum masuk. Saya tidak bisa mengumut. Ya. Bu Novita Sari. Ya. Di mute Bu ya, di mute dulu suaranya. Ya, mikrofonnya di mute. Ya, siap. Pak. Ya, siap. Baik, langsung saja Pak Cek. Pemateri kali ini Pak PLT Kasih Diklat Administrasi Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Bapak M. Rasul MSI. Ya, beliau menjabat ya baru ya, makanya tadi saya bilang ini harus hadir semua. Karena yang menutup Pak Kasih dari BDK Jakarta, karena dia akan memantau juga PJJ moderasi ini berjalannya seperti apa. Ternyata alhamdulillah sudah berkumpul semua nih ya, walaupun 1 orang memang tadi ada yang izin karena ada yang suaminya sakit, 1 orang. Pak Kasih ini biodatanya saya langsung aja Pak Nasrul ya. Assalamualaikum. Ada nggak ngirim biodata nih?
Mohon maaf nih, Pak Nasrul. Siap. Baik, ya sebelum dimulai kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, langsung aja Pak Nasrul deh. Silakan Pak Nasrul. Baik, terima kasih Pak Islah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Jaswara, guru saya, Ibu Darmawati Nazar, MSI. Yang saya hormati Pak Islah, selaku admin, teman saya yang sangat luar biasa. Beliau ini admin yang luar biasa ya. Saya patut mengacungkan jempol. Super, Sudah, super. Mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam PJJ Moderasi Beragama pada Kalimantan Barat. Selanjutnya para peserta berbahagia. Mungkin ada beberapa yang memang sudah tidak asing lagi bagi saya ini. Kayak Pak Arif Budiman itu udah sering banget ketemu Pak Arif ya. Iya Pak. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka menyelesaikan salah satu prosesi dari penyelenggaraan diklat ini, yaitu bagian penutupan. Ini mungkin ditunggu-tunggu ya bagi sebagian atau bahkan seluruhnya. Karena pada saat pembukaan saja udah ada yang nanya, Pak, kapan penutupannya ini JJ? Iya Pak, ya, ada Pak. Nah, pada saat ini momennya kita akan menutup secara bersama-sama. Tentu saja sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini tentu bukan materi ya, karena saya lihat kalau untuk materi Bapak Ibu adalah sebagai subjek sekaligus pelaku dari pengembangan SDM itu sendiri, sehingga pada kesempatan kali ini saya mungkin tidak akan berpanjang lebar berkaitan dengan pengembangan SDM. Bapak Ibu yang berbahagia, atas nama Balai Diklat Keagamaan Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa mengucapkan terima kasih? Dari alokasi yang kita rencanakan dari 30 orang peserta PJJ, dari laporan Pak Islah tadi sekitar 29 orang sampai pada saat ini dan mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Terima kasih ini tentu saja ada alasannya. Yang pertama adalah saya melihat bahwa terjadi perubahan paradigma kita terhadap pelatihan. Perubahan paradigma ini saya kira tentu saja diakomodir oleh undang-undang yang berlaku, Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang ASN, kemudian PP 11 2017, kemudian diubah lagi dengan PP 17 tahun 2020. Di dalamnya memuat bahwa setiap ASN itu mempunyai hak 20 minimal 20 jam pelatihan dalam 1 tahun untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, perubahan paradigma seperti ini yang kemudian pada hari ini kita saksikan dan kita buktikan bahwa pelatihan itu sudah merupakan bagian dari kebutuhan Bapak Ibu semua. Sebab ada perbedaan ketika pelatihan itu dipersepsi sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankan surat tugas dengan pelatihan yang diikuti dengan rasa bahwa Bapak Ibu butuh dengan diklat ini. Kalau hanya berdasarkan pada surat tugas, saya yakin pada KB2 itu udah kelar semua. Udah merasa bosan, kemudian udah merasa materi ini tidak perlu dilanjutkan, kemudian selesai sudah, ya kan? Tapi karena ini merupakan sebuah kebutuhan yang Ibu merasakan, Bapak Ibu merasakan bahwa ini sesuatu yang penting bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga pada sampai KB terakhir, bahkan sampai penutupan ini Bapak Ibu masih hadir
dan masih bisa melanjutkan. Dan itu sesuatu yang sangat kita apresiasi dari Balai Keagamaan Data. Makanya di pertama ini saya mewakili Balai mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu semuanya, karena memang sudah terjadi perubahan itu, dan itu memang yang kita harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagai ASN secara umum, saya ngomong secara umum, ada beberapa kebijakan dan regulasi pemerintah terkait dengan pengembangan SDM ini. Salah satunya adalah kebijakan nasional ya, kebijakan nasional salah satunya adalah revolusi mental, salah satunya. Yang kemudian yang kedua adalah moderasi beragama. Dua hal ini, dua kebijakan ini merupakan materi-materi yang memang di lembaga pelatihan atau dimanapun itu wajib bagi ASN untuk memahaminya. Yang pertama itu adalah moderasi beragama. Mungkin Bapak Ibu semuanya bertanya-tanya bagi tenaga pendidik dan kependidikan itu urgensinya moderasi beragama itu apa, gitu ya kan? Atau kemudian tiba-tiba Bapak Ibu semuanya yang tadinya secara open registrasi PJJ ini kemudian dimasukkan ke moderasi beragama. Padahal Bapak Ibu semuanya biasanya moderasi beragama lebih identik kepada para penyuluh, gitu ya kan? Para penyuluh agama, para penghulu. Nah ini sekarang ini yang menjadi sasaran dari diklat moderasi beragama itu adalah tenaga pendidik dan kependidikan. Bahkan seluruh ASN itu wajib mengikuti moderasi beragama itu. Nah, karena memang kita bisa lihat bahwa perkembangan secara Indonesiaan sekarang ini memang moderasi beragama ini sesuatu yang memang sangat kita perlukan. Apalagi Bapak Ibu semuanya merupakan ujung tombak dari dunia pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan meneruskan bangsa ini, sehingga Bapak Ibu semuanya kemudian mengikuti PJJ diklat moderasi beragama ini. Itu yang pertama. Kemudian terkaitan dengan revolusi mental juga ini merupakan suatu kebijakan secara nasional yang dituangkan dalam kebijakan negara oleh Presiden RI Pak Jokowi. Ada 3 prinsip atau nilai yang kemudian ada dalam revolusi mental ini. Yang pertama itu adalah integritas. Kalau dalam Kementerian Agama ini sudah masuk ya, dalam 5 nilai budaya kerja. Integritas ini tentu banyak penafsirannya. Salah satu beberapa hal yang menjadi nilai integritas itu adalah jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian Bapak Ibu apa yang kita omongkan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, itu salah satu integritas. Dan disiplin juga merupakan salah satu bagian dari integritas. Dan ini sudah Bapak Ibu buktikan pada PJJ ini, Bapak Ibu semuanya 29 orang sampai saat ini hadir di sini, itu merupakan salah satu cerminan atau bukti bahwa sungguhnya Bapak Ibu sudah memiliki integritas. Kemudian nilai yang kedua dari revolusi mental yang perlu kami sampaikan adalah etos kerja. Nah, etos kerja ini tentu saja berkorelasi dengan kompetensi ya, kompetensi yang Bapak Ibu punya. Kita perlu beretos kerja, kemudian dalam etos kerja ini ada nilai-nilai inovasi, profesional gitu ya. Nah ini sudah merupakan, inovasi ini sudah merupakan barang yang wajib pada saat sekarang ini. Apalagi pada saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini, Bapak Ibu semuanya, kalau kita masih bekerja begitu-begitu saja, tanpa inovasi, tanpa meningkatkan kompetensi, saya yakin Bapak Ibu tergilas. Ada sisi sisi positif ya dari pandemi ini. Saya ada sisi positifnya. Bukan berarti saya menyetujui pandemi yang berlanjut, ya enggak. Saya mudah-mudahan ini berakhir, tapi kita lihat ada hikmah di balik itu. Ada sisi positifnya pandemi ini adalah apa itu? Apa Bapak Ibu semuanya? Yaitu terbukanya pandangan kita
bahwa saat ini sesuatu yang sangat kita butuhkan adalah kompetensi penguasaan IT. Itu mau tak mau sekarang itu. Jadi pada saat pandemi ini mulai ada, orang mulai membuka matanya, oh ternyata selama ini dengan bekerja di rumah, gitu kan, di rumah kan, WFA gitu ya kan, ternyata memiliki sisi positif juga. Semua orang kemudian berlomba-lomba. Setiap satker sekarang itu berlomba-lomba menampilkan karya-karya yang inovasinya berbau dengan IT. Sekarang Bapak Ibu semuanya, setiap satker sekarang sudah ada e-office, ya kan? Walaupun dengan ragam yang berbeda. E-office itu online. Kalau kemarin-kemarin kita masih kerja secara manual, kerja masih asal-asalan dengan kemudian penting saya bisa kerja dengan komputer, laptop, selesai. Kalau sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang kalau orang tidak menguasai IT, tergilas. Dan kalau hanya bekerja biasa-biasa saja pada saat sekarang ini, tertinggal. Nah itu. Jadi untuk itu etos kerja Bapak Ibu semuanya ini merupakan bagian dari revolusi mental. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan nilai dari revolusi mental. Gotong royong ini ya kalau bahasa sederhananya yuk saling membantu lah, gitu ya. Saling mendukung. Apalagi dalam masa pandemi ini asas gotong royong ini tentunya sangat kita membutuhkannya ya. Kalau kita lihat saat sekarang ini Bapak Ibu untuk media-media sosial sekarang ini itu banyak negatifnya yang berkaitan dengan pemecah belah bangsa. Nah makanya dalam revolusi mental gotong royong ini merupakan salah satu perekatnya. Kita memang harus saling membantu. Jadi kita jangan mau diadu domba dengan hoax segala macam, berita-berita yang tidak jelas yang memang kita tidak bisa pahami, jangan kita share. Kan sekarang itu main share-share aja kan. Sekarang coba Bapak Ibu lihat kayak TikTok, Snap video, Hello dan segala macamnya itu rata-rata hampir 60%-nya itu bukan lagi digunakan sebagai media hiburan, tapi sebagai media-media yang memang hampir 60%-nya ya, hampir 60%-nya itu dijadikan sebagai media-media yang menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita yang kadang-kadang belum tentu benar, ya kan? Dan ini kadang-kadang kita sebagai ASN yang merupakan bernaung dalam pemerintahan, kadang-kadang ikut, gitu ya kan? Kita nggak tahu menahu tentang persoalan haji, kemudian nge-share pernyataan-pernyataan yang menyudutkan pemerintah. Kadang-kadang kita nggak tahu tentang satu persoalan nge-share ke media sosial, gitu ya kan? Nah ini menjadi sesuatu yang naif gitu ya. Makanya setiap ASN dengan revolusi mental ini yang salah satunya gotong royong ini adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita bahwa kita ini dalam rumah yang sama dan kita tentunya tidak ingin rumah kita runtuh. Makanya nilai-nilai ini kemudian menjadi sesuatu yang wajib disampaikan kepada setiap ASN. Dan itu saya lakukan pada pagi hari ini. Saya mencoba menyampaikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya sudah memahami ini. Baik Bapak Ibu semuanya. Yang diatur dalam undang-undang tentang kompetensi teknis. Bapak Ibu sebagai guru harus meningkatkan kompetensi teknis dalam pembelajaran sebagai seorang guru. Dan itu mau tak mau harus itu, ya kan? Sebagai seorang guru harus menguasai itu kompetensi teknis. Yang kemudian adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu karena Bapak Ibu merupakan seorang guru, tenaga pendidik, maka mau tak mau Bapak Ibu harus menguasai itu dengan indikator-indikator yang ada. Kemudian yang ketiga adalah sosiokultural. Sosiokultural karena kita sebagai ASN
juga bersentuhan dengan masyarakat, bersentuhan dengan stakeholder yang ada, maka Bapak Ibu semuanya juga mempunyai kewajiban atau hak untuk meningkatkan 3 kompetensi itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Yang pertama, pendidikan secara formal. Dan itu yakin Bapak Ibu semuanya sudah lalui. Kemudian dilakukan dengan pelatihan. Dan inilah pelatihan. Dan inilah pelatihan yang dilakukan oleh Balai Diklat Kemang Jakarta. Di Balai Diklat Kemang Jakarta, pelatihan itu terbagi menjadi beberapa macam metode. Ada yang dilakukan secara learning, yaitu Diklat PJJ ini. Kemudian ada yang dilakukan secara tatap muka, reguler, Diklat di wilayah kerja, pelatihan di wilayah kerja. Nantinya kita jemput bola, kita yang akan ke tempat Bapak Ibu semuanya, kemudian media suara memberikan pelatihan itu di tempat Bapak Ibu bekerja, kita kumpulkan di suatu tempat. Kemudian ada juga Diklat kerjasama. Ini Diklat kerjasama usulan atau permohonan dari stakeholder pada Balai Diklat Kemang Jakarta untuk melaksanakan Diklat di tempat mereka. Nah, tiga macam Diklat ini kemudian menjadi garapan dari Balai Diklat Kemang Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, ini yang terakhir. Yang terakhir saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa saat ini Balai Diklat Kemang Jakarta itu menjadi salah satu pilot project dari pembangunan zona integritas. Itu wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Upaya Balai Diklat ini, Bapak Ibu semuanya, untuk meraih predikat UWBK ini tentu saja akan ada imbasnya kepada Bapak Ibu semuanya. Imbasnya apa? Kita ingin ketika Balai Diklat Kemang Jakarta ini mendapat predikat UWBK, tentu saja ada reward yang diberikan oleh negara melalui PMA itu bahwa dari sisi anggaran kita naik 50%-nya. Nah, kalau anggaran kita naik, anggaran pelatihan ini kemudian meningkat, yang menjadi sasaran Diklat itu adalah Bapak Ibu semuanya. Jadi ASN yang berada di wilayah kerja Balai Diklat Kemang Jakarta ini akan mendapatkan keuntungan ketika Balai Diklat Kemang Jakarta itu mendapatkan predikat UWBK dan UWBB. Nah, ini sedang kita usahakan. Kita sedang usahakan sehingga nantinya siklus Diklat itu yang tadinya kita siklus Diklat itu masih 1 sampai 3 tahunan ya. 1 sampai 3 tahunan. 1 orang pegawai itu baru bisa didiklat itu dalam 3 tahun 1 kali. Itu siklus Diklat yang kita saat ini ya. Nah, kita sangat terbantu dengan PJJ ini sehingga kemudian siklus itu menjadi naik. Mungkin 1 sampai 2 tahun ya. Nah, tentu saja kita menginginkan bahwa setiap ASN yang ada di wilayah kerja Balai Diklat Kemang Jakarta itu kalau bisa di-upgrade itu tidak hitungan tahun. Tidak dihitungan tahun walaupun dalam regulasinya Bapak Ibu semuanya itu 20 JP per tahun itu wajib. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan anggaran kita sehingga itu tidak bisa kita lakukan. Sehingga ada hal yang menurut kami itu yang sangat strategis adalah bahwa kita wajib untuk meraih predikat UWBK ini. Dengan meraih predikat UWBK ini, otomatis kita akan mendapat penghargaan. Itu yang pertama. Tapi di atas itu semua, itu kan imbas ya, efeknya. Di atas itu semua, tentu saja UWBK ini dan UWBBM ini adalah perubahan sistem pelayanan yang ada di Balai. Itu tujuan utamanya. Efeknya adalah yang tadi. Kita di Balai Diklat Kemang Jakarta dalam 6 area
perubahan yang ada di zona integritas itu, yang ujung-ujungnya itu adalah pelayanan. Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya, dalam 20 hari ini, Bapak Ibu ini dilayani nggak dengan baik oleh admin, oleh tutor? Iya, Pak. Alhamdulillah dilayani. Alhamdulillah dilayani ya. Iya, Pak. Alhamdulillah dilayani dengan baik. Nah ini kenapa tutor kemudian sangat respon dengan Bapak Ibu, kemudian admin juga merespon Bapak Ibu. Kapan saja waktunya Bapak Ibu bertanya yang berkaitan dengan teknis selalu direspon. Itu karena kita mempunyai standar layanan dengan itu. Jadi seorang admin, seorang tutor itu mereka mempunyai standar layanan kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu itu semuanya dilayani dengan baik, maksimal. Nah inilah perubahan sistemnya. Kalau tadinya kita bekerja melayani orang biasa-biasa, sekarang menjadi luar biasa. Itu. Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk kami? Tentunya sangat kami harapkan. Kami sangat mengharapkan itu. Kami malah sangat mengharapkan Bapak itu berpartisipasi dan ikut dalam pembangunan zona integritas di Balai Diklat ini. Bapak Ibu, kami sebentar lagi itu akan disurvei oleh Kemenpan berkaitan dengan layanan. Yang pertama itu adalah tentang indeks kepuasan pelanggan, artinya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu semuanya alumni. Yang kemudian yang kedua adalah indeks korupsi, persepsi korupsi. Kita melakukan pungutan nggak kepada Bapak Ibu semuanya? Kemudian kita dalam melayani Bapak Ibu pilih kasih apa tidak? Ada nggak Bapak Ibu kemudian terdiskriminasi dengan layanan kami ini? Nah itu nantinya akan menjadi lahan survei bagi Kemenpan RB. Oleh karena itu, karena ini merupakan sesuatu yang penting bagi kita semuanya untuk membangun Balai Diklat ini, yang merupakan juga bagian dari Bapak Ibu semuanya, maka kami tentu saja sangat ingin Bapak Ibu berpartisipasi dalam itu. Berpartisipasi dalam survei itu, kalau seandainya nanti Bapak Ibu yang kemudian menjadi salah satu respondennya, tolong kami berikan jawaban seobjektif mungkin. Seobjektif mungkin. Kalau seandainya memang pelayanan itu jelek, ya nanti dibilang jelek. Kalau seandainya pelayanan kami itu baik, tentu harus juga diapresiasi dengan baik. Dan tentu saja selama ini Pak Islah kemudian Bu Dharma sudah melakukan pelayanan dengan prima pada Bapak Ibu semuanya. Terbukti ya. Sampai saat ini dari 30 orang, 29 orang sampai pada hari ini itu sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya Bapak Ibu mungkin ya merasa nyaman dengan pelatihan ini, sehingga ini memasukkan sesuatu yang Bapak Ibu butuhkan dalam peningkatan kompetensi. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau seandainya Bapak Ibu berpartisipasi dalam zona integritas ini, Bapak Ibu bisa melakukan banyak cara. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa menyalurkan hobi, menyalurkan kemampuan Bapak Ibu untuk menulis, dan itu nanti akan diupload di web BDK Jakarta. Bukan begitu Pak Islah? Nanti semua benar. Ada itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, apapun itu jenisnya yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu atau berhubungan dengan hal yang opini Bapak Ibu semuanya, itu silahkan dikirimkan ke Pak Islah, ya kan? Dan siap. Itu nanti akan dimuat di web kita. Kita mempunyai channel YouTube juga. Kalau seandainya Bapak Ibu punya video-video pembelajaran segala macamnya dan ingin disumbangkan ke Balai Diklat Kemhan Jakarta atau berupa testimoni kepada Balai Diklat Kemhan Jakarta, Bapak Ibu tinggal bikin dan kirim. Dan insya Allah nanti akan kita tampilkan, dan itu akan menjadi nilai tambah. Kemudian yang ketiga, ikut dalam responden Balai Diklat Kemhan Jakarta. Nah, menjadi responden Balai Diklat Kemhan Jakarta itu ada banyak keuntungan.
dalam beberapa hari ini kita akan melaksanakan seminar, 3 seminar. Insya Allah kita akan melakukan 3 seminar. Salah satunya itu adalah pembicaranya itu adalah ibunda kita, Ibu Darmawati. Nah, itu salah satu pembicara dalam seminar yang diikuti oleh para responden Balai Diklat Gamal Jakarta. Nah, itu nanti juga akan diberikan penguatan-penguatan terhadap Bapak Ibu dan akan mendapatkan sertifikat. Jadi ya, kita akan memberikan sertifikat dan secara administratif tentu saja ya Bapak Ibu semuanya, sertifikat-sertifikat itu sangat membantu ya untuk kenaikan pangkat bagi yang fungsional. Nah, itu beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan terhadap kami untuk membantu bagaimana kami ini mewujudkan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, kemudian wilayah birokrasi bersih dan melayani. Baik Bapak Ibu semuanya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya kaitannya dengan materi ini. Terakhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi dan aktif dalam pelatihan ini. Kami apresiasi. Dan terakhir, mari sama-sama bersama kita menutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Secara resmi sudah kita tutup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nasrul, Pak Kasih, admin Balai Diklat Keagamaan Jakarta yang telah menyampaikan paparan materi tentang nilai-nilai dasar Kementerian Agama dan JT Balai Diklat. Sekaligus menutup kegiatan ini, berarti kegiatan PJJ moderasi Angkatan 3 Kalimantan Barat resmi sudah ditutup ya. Tapi walaupun begitu kita masih ada administrasi ya. Pak Kasih. Assalamualaikum Pak Kasih. Pak Nasrul. Ya, Pak Nasrul kalau memang ada acara boleh. Ya, boleh lihat Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Nasrul. Ya, izin pamit Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Nasrul. Terima kasih Pak Nasrul. Terima kasih Pak. Sukses kita. Mudah-mudahan ketemu lagi. Ya. Amin. Ya, ini ada Ibunda nih. Kirain mau ada sepatah dua kata nih buat penutupan ini, Bu Dharma, silakan. Ya, Bu Dharma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sampai juga kita ke final ya. Tapi alhamdulillah mahasiswa yang ada yang ngomong ya, kok udah selesai aja gitu ya. Tapi kata Pak Kasih tadi benar Bu, begitu dibuka nutup ya kapan? Baru dibuka. Karena kan belum belum kenal, belum kenal maka tak sayang, kan tak sayang maka tak cinta. Kalau udah cinta itu kan sulit untuk berpisah kan. Gitu. Ya mudah-mudahan itu yang dirasakan oleh peserta diklat semua ya. Ya insya Allah dengan kita saling suka menyukai, maka ilmu yang didapatkan dalam pelatihan ini bisa menjiwai pada diri pribadi kita semua dan nanti bisa menebarkan virus ya. Jadi bukan virus COVID ya, bisa menebarkan kedamaian ya, kedamaian di permukaan bumi Indonesia ini ya, terutama di instansi lingkungan pendidikan Bapak dan Ibu masing-masing ya. Saya sebagai tutor dalam hal ini ya, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu ya, mungkin tidak bisa melayani dengan maksimal ya, mohon maaf sekali ya. Mahasiswa mungkin tahu siapa saya ya. Saya kalau melayani nggak tanggung-tanggung ya Mas ya. Ya, cuma ya mungkin
Servis. Pokoknya insya Allah layanan saya akan saya ganti semua ya. Insya Allah hari ini sampai besok, sampai Jumat saya akan monitor LMS. Dan bagi siapa-siapa yang mungkin nilainya masih belum memenuhi di angka 76, nanti akan saya infokan dan akan saya tunggu perbaikan tugasnya. Insya Allah nilainya bagus-bagus semua ya Mas. Amin. Dan saya prediksikan kalau tugas KB7 semua sudah masuk, saya jamin 100% semuanya lulus ya Mas ya. Amin. Benar. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin itu ya. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu lagi. Senang bercengkrama dan bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua walaupun via virtual ini. Mudah-mudahan COVID cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf saya dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dari peserta nih mungkin ada sepatah dua kata buat Bu Derma, Pak Arif mungkin. Bu Ami. Bu Ami silakan. Perwakilan Bu Ami. Ya, Bu Ami atau siapa? Ya silakan. Bu Ami ada. WK. Bu Ami mana Bu Ami? Ya Bu Ami, silakan Bu Ami. Bu Ami. Nggak kedengeran suaranya? Kecil sekali. Kecil banget ya. Suaranya Bu. Minjem mic-nya Pak Arif kali. Silakan Pak, silakan. Setelah ini mau konser Pak, ini saya juga. Oh gitu. Pak Arif di masjid apa di mana Pak? Oh di masjid, ya Marbot Pak saya Pak, Marbot. Makasih Pak. Oh Marbot. Dikira Marbot. Jangan-jangan kayak mic masjid itu ada cap itu. Ya silakan Ibu Ami. Masih kurang ya? Atau diganti boleh? Silakan. Ayo, Bu ada Aminah, yang mana Bu Aminah? Mana Bu Aminah ini? Bu Aminah, Bu Haji Aminah. Ayo kasih hadiah saya ucapan dong. Ayo Bu Nia nih atau Bu Nia? Bu Ami nggak ada Bu Ami Pak? Itu suara aja. Suara kecil ya? Kecil Bu Ami. Bu Prima deh, silakan Bu Prima. Buat kita kan ada di recording ya, buat sepatah dua kata buat tutor kita Bu Derma. Baik silakan Bu Prima. Ya Bu Prima. Kok ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat Pak Islah dan Ibu Bunda Derma dan seluruh rekan dari moderasi beragama Padang juga mewakili semuanya. Anda mengucapkan terima kasih banyak kepada Bunda Derma ya, atas bimbingannya selama kurang lebih 20 hari ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan, materi-materi yang telah disampaikan dapat menjadikan kami lebih terbuka lagi pandangannya ke depan dan bisa dilakukan atau bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kami, baik dalam mengajar maupun dalam berinteraksi dengan masyarakat yang terima kasih banyak juga buat Pak Islah ya yang sudah memberikan juga peluang waktu buat kita, memberikan kesempatan kita untuk mengikuti moderasi beragama ini untuk di angkatan ketiga. Ya mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan yang untuk semuanya. Mudah-mudahan bulan waktu juga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang lain. Makasih juga buat Bunda Derma, buat semua rekan-rekan. Mudah-mudahan kita selalu semua dengan nilai-nilai predikat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Dari semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari Kalbar Bu ya.
saya minta dari Jakarta nih Pak Arif dah. Ya. Bu Erna. Ini dari Kalbar, Bu Bima. Bu Erna. Suhu. Bu Erna, Bu ente aja udah itu pakai mic soalnya itu, gede suaranya itu. Karena saya lihat bikin YouTube tuh, katanya Bu Derma ada surat buat Bu Derma, saya lihat di situ. Oh gitu. Iya di grup lihat Bu, coba lihat di grup. Oh iya. Surat buat Bu Derma katanya kan. Aduh, jatuh cinta sama saya itu. Baik Pak Arif, silakan Pak Arif. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin atas nikmat berupa kesempatan untuk belajar. Belajarnya tidak tanggung-tanggung ya. Ilmunya tidak tanggung-tanggung. Dua ilmu sekaligus kita dapat. Pertama adalah moderasi beragama, yang kedua juga aplikasi. Bunda terima kasih, itu ilmu baru buat saya Bunda. Selama ini saya nggak pernah pakai aplikasi Sparkle ya, dan benar-benar dapat di situ. Makanya ngotak-ngatiknya lama banget itu Bunda ya. Jadi ilmunya dapat dua, moderasi beragama dan juga sekaligus aplikasi untuk pembelajaran, dan pastinya nanti akan diterapkan untuk teknisnya. Sparkle-nya akan kepake. Moderasi seru ya, ngotak-ngatiknya seru ya. Iya, cuman saya bisanya baru gitu-gitu aja Bun ya. Masih baru tangan-tangan doang gitu. Belum seperti Bunia yang sudah ngeliatin fotonya gimana, belum sampai ke situ. Tapi anyway, waduh, opo anyway. Terima kasih Bunda, terima kasih Pak Islah ya atas keluangan waktunya untuk membimbing, mengarahkan ya. Terima kasih juga teman-teman. Saya secara khusus mau minta maaf sama teman-teman gitu, karena saya ini orangnya sombong dan sok sibuk gitu ya. Bahkan kemarin itu saya nggak sempat masuk malah gitu, karena di dalam perjalanan Bun kemarin saya nggak tahu kalau ada link yang dikirim malam-malam, kebetulan sedang dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Tapi pada kesempatan kali ini saya yang utama dan terutama saya ingin silaturahminya tetap ada dari teman-teman Kalimantan Barat, luar biasa. Dari kemarin cuma pamer durian Bun. Dari kemarin pamer durian doang Bun, nggak ada yang nganter ke sini Bun. Parah banget Bun. Mana orang itu? Pamer tadi ada Bu Prima juga pamer doang. Kalimantan. Ngapain kalau pamer doang? Dari Jakarta ya. Main di Kalimantan. Itu ya ke Kalimantan. Iya. Bintang ya. Aja sama Islam. Jadi Arif, Werna, saya Mas Islam. Ayo, Nanti Bu Nurul siapin durian satu truk Oh, ya. gampang Bun. Mau satu Bisa Bunda, bisa. Mantap. Ya Bun. Kayaknya nikmat banget itu ya. Kan saya hubungin Pak Arif ya. Bun. Kapan-kapan Kalimantan saya belum nggak pernah. Tuh, udah ada jalan tuh Pak Arif. Ayo monggo sini, Sintang menunggu. Sintang. Kalau Bunda mau udah kemana-mana, saya belum pernah Bun. Saya baru ke Sumatera doang, sama Bali udah. Iya, makanya ikut saya. Iya. Nanti kalau ya paling nggak asisten lah, nanti bisa jalan-jalan gitu kan. Ya. Kalimantan gitu. Saya penggemar Bunda Derma, tapi kerjanya terlambat, maafin ya. Iya. Jadi gitu teman-teman, dan juga terutama Bunda selaku tutor, terima kasih luar biasa ilmu yang sudah saya cerap, yang saya dapatkan dari KB1, luar biasa perjuangan kita ya. KB1 sampai KB7 ya, dinamikanya ya, merayapnya, begadangnya semalam sampai jam 3 Bun ya. Jujur saya sampai jam 3 untuk menyelesaikan tugas. Nah, saya aja telat itu. Saya bisa bikin video tapi Sparkle saya nyerah Bun, saya nggak bisa. Saya mesti lihat-lihat, nyontek-nyontek gitu. Yang ada di temen yang lihat gimana caranya gitu. Tapi itu jadi pastinya jadi ilmu yang sangat luar biasa. Pak Islah juga terima kasih. Mudah-mudahan semuanya yang kita dapatkan adalah keberkahan dari acara ini, dan tentunya ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi teman-teman, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terus berjalan. Pak di
Di PJJ yang lain ada lowongan nggak Pak? Saya langsung masuk deh Pak. Sebenarnya ada. Kali aja ada kurang satu gitu saya masuk lah. Nanti kalau kurang. Jadi yang PJJ ada biologi. Ya di biologi ada. Bukan bidangnya sih. Bukan bidangnya itu ya. Tapi ini Bu Derma, dia itu pemilihan Bu dari PIC karena yang Jakarta ya, yang Jakarta di pemilihan karena kondisinya tidak memungkinkan untuk pendaftaran gitu. Nah, gelombang terakhir di PJJ ini di Agustus, saya juga masih megang satu yang ke masjid. Tanggal 2 besok mulai langsung. Ibu Derma siapa itunya Bu? Bu Mala ya? Bu Mala. Saya Pak Cecep tuh di kemasjidan. Oh. Jadi ikutan jadi ustadz ya. Bisa jadi. Makanya tadi saya lihat Pak Arif pakai mic, cuma mic masjid bukan? Iya Pak. Kita kalau ikut saya mahasiswa jadi ahli seksiologi seksualitas. Dua ahli saya ikut biologi itu ya. Begitu, baik, Pak Islam, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Pak Arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas testimonialnya di acara ini, di kegiatan ini penutupan Moderasi Agama. Saya juga terima kasih Bapak Ibu ya. Saya selaku admin mohon maaf apabila ada slow respon. Memang saya memegang 3 PJJ sekaligus dalam gelombang ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan menutup pun bareng. Menutup pun bareng kemarin Bu di Sabtu tidak ada, kita tutup. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan memang saya rasakan di PJJ ini yang full Bu ya, yang full ketika kita mengadakan mengadakan ini full. Itu berkat gemblengan Bu Derma juga ya, yang kalau dibilang galak ya emang galak gitu. Tapi baik ya, yang penting misi Bu Derma biar semua ilmunya terserap ya, karena tidak asal mengadakan diklat-diklat aja ya setelah itu berlalu, tapi terserap ke dalam Bapak Ibu sekalian dan bisa diinterpretasikan di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Mungkin moderasi beragama ya, moderasi beragama ini kayak saya tidak bisa banyak komentar kalau ada yang bertanya di grup, karena saya juga belum begitu memahami atau menguasai moderasi beragama, jadi responnya agak slow. Kemungkinan kalau di masalah administrasi saya akan respon. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir batin karena kegiatan ini telah berakhir, tapi jangan sampai ada yang lip di grup sebelum sertifikat di tangan ya Bapak Ibu ya, saya pesan ya. Siap. Ya, karena sertifikat itu akan dikirim. Kalau Pak Arif sih kayaknya gampang, tinggal dilempar aja. Pak Arif ya. Tapi yang Albar ini yang harus kita tunggu. Tapi saya takutnya nyangkut ya kan. Begitu kirim pesawatnya meledak. Itu jadi bahaya juga kita. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya. Dan harapan saya semua lulus. Amin. Ya 29 orang ini lulus semua. Dan sertifikatnya bisa berguna bagi Bapak Ibu ya yang mau mengejar pangkatnya Bu Derma 4E silakan. Jadi ikut terus PJJ ada 60 JP semua, silakan diajukan dan bisa mengejar Bu Derma, dan kalau sudah mengejar Bu Derma tantang Bu Derma, saya udah 4E juga Bu. Dan udah guru utama ya Bu Derma ya. Baik Pak Arif selaku ketua kelas, perangkat kelas, terima kasih banyak yang sudah banyak membantu saya ya dalam pengumpulan data untuk sertifikat. Yang terakhir itu untuk verifikasi nomor, tapi baru 26. Saya mohon Pak Arif dikejar lagi yang 3 orang lagi ya. 3 orang lagi karena saya akan mengajukan SPJ hari ini.
karena ini hari kerja, kemungkinan besar kita akan duluan sebelum PJJ lain yang menutup di hari ini juga. Dari saya cukup sekian ya. Jadi nanti kita aktivitasnya di grup masih ada ya. Kemungkinan pulsa itu 2-3 hari ya. 2-3 hari lah kita akan kirim, dan sertifikat setelah Bapak Ibu mengirim semua tugas di hari Jumat dan akan direkap nilainya, baru saya bisa proses sertifikat, karena ada angka penilaian di sertifikat itu yang kemarin saya contohkan ya. Ada penilaiannya. Ada yang udah lihat sertifikatnya? Pak Arif sering ini. Belum Pak, belum. Belum. Baik, Bu Derma, mohon izin Bu Derma kalau ada ini, silakan Bu Derma ya. Silakan Lip, takut itu udah ada anaknya tuh kayaknya. Ya. Unmute Bun. Masih di mute ya Bu Derma ya. Lagi di mobil, di mobil. Mana tadi saya lihat ada anaknya itu. Ya udah nggak apa-apa. Oh iya. Siap. Jadi saya akan pertunjukkan sertifikat kita seperti ini ya. Ini contoh ya. Depannya kayak kemarin itu bukan? Kayak yang depannya kemarin itu bukan? Iya kayak kemarin juga modelnya. Nah. Sertifikat. Oh iya udah. Ya, beda Pak. Jadi di sini yang format sekarang itu, kalau ikut DJJ, mungkin yang format kemarin itu ada tempat tugas dan unit kerja. Ya ini contoh ya. Terus ada NIP dan bagi yang non PNS di strip ya. Terus ada keterangan lulus dan ada angka di sini kompeten. Misalnya Pak Arif 99 itu sangat kompeten. Amin. Dan yang terpenting itu adalah akreditasi dari LAN ya di sini, dan mudah-mudahan juga nanti dari ISO masuk yang Bu Derma sedang gulirkan kemarin ya, ikut coba mensukseskan Bu Derma di ISO. Nanti ada ISO di sini 9002, 9000 berapa gitu ya. Nanti di sini juga ini LAN yang terpenting yang saya bilang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan data, ada kesalahan gelar untuk balik lagi itu agak lama karena nomornya itu dari LAN. Dan untuk yang non PNS seperti ini, jadi sama ya. Dan untuk belakangnya seperti biasa ada mata materi ya di situ di belakang. Tapi memang untuk mengerjakan ini kita juga di apa ya, di pandemi ini kan 50% juga, karena kan ada tantangan pejabat di sini. Kita agak tunggunya juga agak lama, dan ini harus basah ya. Insya Allah nanti yang elektronik jadi dari BSSN ya, kemarin saya izin untuk tidak bisa ikut Zoom, itu akan mempermudah Bapak Ibu sekalian, jadi tidak usah kami mencetak dan mengirim, Bapak Ibu tinggal download mungkin nanti ya. Tapi untuk PJJ ini masih dipakai cara ini, masih dikirim ya, seperti itu. Nanti ada logo Garudanya di sini di atas dan resmi dengan kertas. Jadi Bapak Ibu ini adalah surat berharga, makanya juga saya nanti untuk pengiriman ini kan sekolah nih ya. Ini gimana nih, ke sekolah aja atau ke Kemenak? Sepakatannya Bapak Ibu. Pak Arif gimana? Saya ke BDK nggak apa-apa Pak. Ke BDK ya Bapak bisa ini yang di Kalbar nih. Kalbar ya. Gimana Kamal Bu Ami? Kalbar.
Salah satu ya bicara, Bu Aminah, silakan. Kemenak aja kali ya Pak, soalnya biar nanti gampang. Suaranya kecil ya Bu Aminah ya? Kecil ya? Gangguan. Masih Iya. kecil. Dari awal tuh macet-macet. Iya. Bu Delvi. Bu Delvi silakan dari kabar. Apakah mau ke sekolah? Gimana dikirimnya? Kesepakatan untuk kabar aja Pak Islah. ke sekolah aja. Biasanya sih di sekolah. Sekolah aja ya, sekolah aja ya. Tapi nyampaikan ya pasti ya. Berarti kalau ke sekolah, saya minta untuk kabar validasi data alamat pengiriman sertifikat. Gitu ya. Alamat Karena sekolah. kalau saya misalnya Bu Delvi di Melawi, biasanya saya kirim ke Kemenaknya gitu ya. Jadi kalau ke sekolah kan alamatnya agak ke dalam-dalam tuh, takutnya nggak nyampe bagaimana. Nah, yang penting harus pasti di nomor pada pos ya, pada pos. Dalam di dalam hutan Pak Islah. Dalam hutan. Dalam. Nyari durian ke hutan Pak Islah. Dari Dora. Takutnya nyangkut Bu ya. Mungkin ada sampai yang antar kan pengen makan durian. Dia mampir. Iya, tasnya hilang. Akhirnya tasnya hilang ya kan. Wah, kacau gitu kan. Baik. Kalau yang kita di kabupaten yang besarnya sih bisa. Itu kan alamat kantor mungkin kan. Kalau yang memang yang daerah itu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Man biasanya udah kota Pak Bu Delvi kan? Iya. Berarti deal aja ke sekolah ya. Deal ke sekolah ya. Sekolah aja ya, siap ya. Jadi saya juga ke sekolah ya Pak. Ya, pokoknya yang Kalbar itu ke sekolah. Yang udah pernah teman satu Sintang ya Pak Ibu. Berarti Jakarta juga sekolah aja Pak Arif ya? Iya. Saya sekolah aja Pak. Kalau setelah itu saya kena penyekatan nanti nggak bisa loh Pak. Oh siap Bu, enak, tenang. Saya kasih ke Pak Arif dah, ambil ke Pak Arif ya. Nggak mau. Nggak mau. Jauh ya Bu. Ya, berarti saya tugaskan Bu Delvi untuk memvalidasi data alamat ya sekolah ya. Lengkap-lengkapnya. Lagi makan. Selengkap-lengkapnya ya. Karena ini surat berharga, takutnya salah sasaran, jangan sampai salah. Karena kalau saya lihat di database itu ada yang cuma nulisnya nggak ada kode pos, ada cuma ini alamat jalan doang, itu nggak lengkap itu ya. Itu nama-nama sekolahnya. Iya. Sampai kode pos. Sampai kode pos ya. Walaupun balik dari JNE, kita juga pernah mengalami juga ya balik dari JNE itu lama dan returnnya ngirimnya lagi gitu kan, koordinasinya lagi karena di grup juga makanya saya bilang jangan pergi, jangan leave dulu dari grup yaitu ya. Nanti tracking dari JNE saya kasih ke grup, silakan Bapak Ibu tracking lewat webnya JNE. Udah sampai di mana progresnya gitu ya. Bapak Ibu ya. Siap. Jadi deal ya, Pak Arif ya sekolah aja ya. Pak Arif juga di sekolah aja ya. Tapi kalau Pak Arif kalau mau ke BDK silakan Pak Arif. Ngopi paling depan. Ngopi, iya. Belum lihat BDK baru sih ya sekarang ya. BDK udah baru Pak Arif. Baru apanya Pak? Udah baru semua. Baru apanya Pak? Nggak tahu dia. Wismanya udah baru semua. Oh iya. Semua. Ya, boleh nanti saya lihat profilnya Pak nanti di channelnya YouTube, channel YouTube-nya BDK itu ada. Terus. Bukan di BDK-nya di Cakung Pak? Bukan? Cakung Bu? Iya Cakung Bu. Ibu ya, Bu Aminah pernah ya? Berarti ya? Pernah Pak, pernah 3 kali malah. Tahun berapa Bu? 2006, 2010, 2012 sama Pak Deden terus ya. Oh ya itu masih kurang bagus. Pesapras Ibu balai Bu. Sekarang udah bagus. Iya udah masih kayak Ibu masih. Ya fasilitasnya udah bagus. Udah bagus ya. Jadi dari itu kan kemarin Ibu masih jongkok prosesnya kan? Iya. Nah, sekarang udah apa? Hotel udah nggak jongkok lagi Pak. Nggak jongkok tapi pakai karung Pak. Baik. Enggak ya masih udah standar hotel. Itu jadi biar betah peserta. Tapi pas begitu jadi pandemi
Jadi klasikal tidak ada yang pakai. Ya baik Bapak Ibu, saya kira udah jam 10:08 ya. Alhamdulillah memang dari Pak Kasih juga agak cepat, dia juga pesan cepat. Dia ada acara lagi untuk ISO ya. Untuk ISO ini dan akreditasi administrasi untuk LAN-nya. Karena di diklat administrasi itu belum ada akreditasi dari LAN, baru diklat teknis ini ya PJJ yang teknis. Jadi belum ada A-nya itu dari akreditasi LAN. Sedang mengurus itu. Baik Bapak Ibu, selaku saya host dan admin juga, saya mohon izin nih, gimana nih Pak Arif? Kira-kira atau saya pindahkan host ke Pak Arif, mau bincang-bincang dulu. Gimana Pak Arif? Pak Arif Budiman, hostnya pindahkan. Bersedia? Boleh. Karena saya harus bikin SPJ sambil menunggu yang 3 itu ya. Iya. Boleh Pak. Ya, Pak Arif sudah saya jadikan host ya. Ya, Bapak Ibu, saya mohon izin. Mungkin kita di grup aja ya, Pak Ibrahim. Pak Ibrahim mana Sintang ya? Ya. Sintang apa Melawi, Pak? Sanggau. Sanggau. Oh, Sanggau. Saya Kalimantan yang belum itu aja tuh apa namanya? Kutusibo belum. Kutusibo. Ada Kutusibo di sini. Ponti ini udah keliling tuh Landak, Melawi udah semua ada tuh. Tinggal Kutusibo yang kalau dari Pontianak itu pakai itu ya. Pakai pesawat kecil. Pakai pesawat ya. Iya, pakai pesawat kecil. Karena pas mau berangkat waktu itu harinya nggak pas, itu ada hari Selasa. Katanya mau naik darat, gila berapa jam itu. Ya, Bu Aminah ya. Dari tempat Pak Ibrahim itu Pak dekat kok ke Kucingnya. Iya. 5 jam dari Pontianak. Oh, 5 jam. Ke jalan darat dah, enak dah. Ke perbatasan sekitar 17 kilo aja di tempat saya nih Pak. Iya. Ke Beduk. Katanya itu banyak barang Malaysia situ Pak. Iya banyak tempat kita di Balai Kelangan nih. Tuh Pak Arif, kalau mau beli barang-barang Malaysia tuh ini ke Pak Ibrahim. Iya. Milo. Nah, tapi sekarang lagi lockdown, susah barangnya keluar nih. Ngapain ditawa? Banyak barang Malaysia ada gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin lead dulu ya untuk menyelesaikan SPJ. Ya, oke Pak. Ya. Pak Arif tolong dikejar yang 3 orang. Saya sambil menyusun SPJ-nya ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pos sudah saya limpahkan ke Pak Arif. Kalau mau ini silakan bincang-bincang. Jadi hostnya sampai Zoom ini sampai siang ya, sampai sore ditutupnya bisa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai. Rasanya kayak di radio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nggak Bu Delvi? Senang banget Bu Delvi. Semuanya senang ya. Ini sekalian pengumuman Bu, ini baru 27 yang mengumpulkan untuk pengiriman pulsa itu. Baru sampai 27, yang belum siapa ya di situ Bu Delvi? Bu Nurul. Hah? Apa tuh yang belum tuh? Kayaknya saya belum tuh. Pak Ibrahim udah. Udah kah? Pak Ibrahim udah. Oh ya. Coba dicek Pak Ibrahim. Yang merasa belum mengisi nomor telepon. Ya samalah dengan nomor kemarin tuh masukkan. Yang merasa belum mengumpulkan nomor telepon untuk pengiriman pulsa. Siapa Saya ya? sudah. Tapi belum selesai ngerjakan. Ya Bu, semangat Bu, semangat. Masih ada waktu Bu. Siapa yang belum Bu ya? Ibu Tri sudah, Bu Aminah sudah, Bu Tin udah, Novita udah, Eka sudah, Nia, Nur Sabila, Nurjana, Bu Delvi, Ibu Ketut, kemudian Rosa, Juliati, Fatoni, Prima, Bu Erna sudah, Bu Suesi udah, Bu Nurul sudah, Bu Sobirin sudah, Sri Andayani sudah, Wiwin sudah, Sri Eniati sudah,
Ayu sudah, Joni Haryadi sudah, Ahmad Latif sudah, Tutri Pihartini sudah, Ibrahim siapa Bu ya? Bu Delvi. Pak itu, bapak-bapak kayaknya deh belum ya. Siapa yang belum ngisi ya? Ada tadi nama yang baru, tadi Bu siapa? Bu Ami masih kah? Ya masih. Tadi yang kita mau